Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Alhamdulillah, para pemirsa yang dimanapun Anda berada, di kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan, penuh dengan ampunan dan penuh dengan luar biasa pahala-pahala yang ada dalam bulan suci Ramadan. Pokoknya penuh, disitulah ada maghfirah, ada rahmat, ada iktum minan nar, terbebas dari api neraka. Para pemirsa yang berbahagia, di kesempatan yang berbahagia ini saya akan berbagi sharing ilmu, sharing pengalaman. Ada juga dalam sebuah kitab yang dikatakan Al-Imam Hafiz Abi Abdillahi Ahmad bin Shu'aib bin Ali Al-Khurasan An-Nasa'i dalam kitabnya Sunanun Nasa'i. Beliau mengatakan dalam kitabnya ada 3 hal. Di dalam hadis Rasulullah SAW ada 3 hal yang perlu kita ingatkan. Dan bahkan orang-orang melupakan 3 hal ini. Apa 3 hal ini? Yang pertama tentang kapan sahur. Yang kedua, kapan berbuka. Dan yang ketiganya, makanan apa yang biasanya Rasulullah SAW hidangkan di sahur dan di iftar atau di berbuka. Dalam hadis Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan sangat banyak hadis-hadis tentang Ramadan, tentang saum. Yang pertama, sahur. Ada seorang laki-laki ketika di hadapan Aisyah, dia mengatakan bahwa saya sahur ta'ajjal au ta'khir sahur wa ta'ajjal al-iftar. Kemudian ada satu orang laki-laki lagi, dia ta'ajjal as-sahur wa ta'khir al-iftar. Jadi kebalikannya. Itu. Jadi laki-laki yang pertama adalah mengakhiri sahur dan mengakhiri sahur dan mengawalkan berbuka atau mengakhiri berbuka. Dan yang keduanya kebalikannya, dia mengakhiri atau mengawali sahur, jadi lebih ta'ajjal, lebih dipercepat sahurnya, dan mengakhiri iftar. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, ta'khir sahur wa ta'ajjal al-iftar, hakaza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri sahur dan mengawali berbuka atau ta'jil atau iftar. Itu yang pertama. Yang pertama yaitu tadi tentang sahur. Dan kapan sahur itu? Rasulullah SAW melaksanakan sahur yaitu mengakhiri. Dan kadarnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang khadim, ya. Sahabat juga khadim juga, atau bisa dikatakan pembantu, tapi dekat dengan Rasulullah SAW, banyak juga meriwayatkan hadis.
Ketika itu Anas bin Malik dipanggil oleh Rasulullah, "Ya Anas." Ya. "Inni uridus siyam." "Ya Anas," kata Rasul, "aku ingin saum. A'tini syai'an." Berikan aku makan. Maka fa'ata. Faja'a, Anas datang dan memberikan at-tamar. Gitu. Ya. Memberikan tamar. Gitu. Kemudian hadis berikutnya, kadar berapa lama Rasulullah SAW sahur. Nanti tadi yang itu kita bahas di ketiga. Yang keduanya yaitu kapan itu sahur, kadarnya berapa lama. Ya. Diriwayatkan dari Aisyah juga, yaitu Rasulullah SAW sahur itu kadarnya adalah khamsina ayah, yaqra'u khamsina ayah. Jadi lamanya sahur ya adalah 50 ayat. Ketika itu Rasulullah ba'da salat, setelah itu Rasulullah melaksanakan salat fajar. Jadi ketika sahur kadarnya 50 ayat, ketika itu langsung Rasulullah memerintahkan kepada Bilal untuk azan. Jadi 50 ayat ketika kita totalkan atau kita kalkulasikan, satu lembar itu ada 5 ayat. Ya, minimal 5 ayat yang panjang-panjang. Jika 5 ayat ini kita bacakan, normalnya adalah 2-3 menit. Contoh 3 menit saja. Ya. 3 kalau 50 ayat itu bisa ada sekitar 5 lembar. Ya. Berarti 10. Ya. Ketika 3 atau 2 dikali 10 ya, atau 2 menit atau 3 menit dikali 10 sekitar 30 menit, setengah jam. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan sahur tidak lebih awal, tapi diakhirkan, yaitu 30 menit ke azan, menuju azan. Gitu ya. Jadi tidak masalah ibu-ibu yang khusus bertugas di dapur itu lebih awal bangunnya, tapi tetap sahurnya diakhirkan. Jam 3 sudah bangun untuk mempersiapkan sahur bapak-bapaknya, gitu ya. Nah, untuk melaksanakan sahurnya tetap diakhirkan. Bisa tadarus dulu, tilawah dulu, mungkin juga bisa qiyamul Ramadan, gitu. Yang penting ada waktu, yaitu 30 menit menuju azan, atau dikurangi 5 menit untuk imsak, untuk jaga kehati-hatian. Jadi 25 menit sahur, kemudian bisa siwak, bisa bergosok gigi dan lain sebagainya. Nah itu. Kemudian 3 hal yang penting yang perlu kita ingat adalah ta'ajjal iftar wa ta'ajjal as-shalah. Ini yang penting. Sering kita melaksanakan iftar jama'i atau berbuka bukber gitu ya, berbuka bersama gitu di beberapa instansi perusahaan ataupun di lembaga ataupun di beberapa event. Terkadang kita ketika sudah ada hidangan makanan berat gitu, kita langsung makan makanan berat itu. Padahal tuntunan Nabi SAW adalah ta'ajjal iftar, ta'ajjal shalah. Ini hal-hal yang perlu kita ingatkan. Mengawali iftar gitu, mendahulukan iftar dan menghadiri juga salat gitu ya. Jadi salat dengan iftar itu harus dipercepat, nggak boleh diperlambat. Ketika kita takjil cukup dengan air ya, kurma, kalau tidak ada kurma, air. Nah, kita bahas yang ketiganya. 3 hal. Yang ketiga adalah menu Rasulullah SAW di sahur dan dibuka atau di takjil atau di iftar. Rasulullah SAW yang tadi saya sampaikan di awal-awal, yaitu hadis dari Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit ketika Anas dipanggil oleh Rasulullah, "Ya Anas," kata Nabi, "aku ingin saum," gitu ya. "At'imi syai'an." Berikan aku sesuatu. Maka datanglah Anas bin Malik membawakan tamar. Kemudian
Rasulullah SAW juga tidak hanya kurma, tapi ada makanan yang pelengkap, yaitu syawiq, ya. Apa itu syawiq? Nah, dalam kamus Al-Ma'ani atau kamus Al-Munawwir bahwa dia dijelaskan, dan mungkin bisa juga di googling, syawiq atau suwek itu makanan khas, gitu ya. Makanan khas yang dimana olahannya adalah terbuat dari gandum yang dicampur dengan air, ya. Kemudian mungkin di blender jadilah sebagai asir atau jus, bisa dikatakan juga jam ataupun selai. Kenapa Rasulullah SAW memilih makanan itu? Tamar, kurma, jenis kurma apapun, ya. Banyak sekali ya, hampir 100 jenis kurma jika kita cari. Tapi yang terkenal di Indonesia itu adalah kurma Sukari, Ajwa, Tunisia, gitu ya. Kemudian kurma kholas, dan jenisnya banyak sekali, ya. Majul yang dari Palestina. Silahkan, ketika ada kurma apapun kita hidangkan untuk sahur dan berbuka, gitu. Dan ditambah dengan, kalau Rasulullah SAW ada suwaik, yaitu sejenis olahan dari gandum, ya. Jadi dua ini yang biasa Rasulullah SAW makan dalam sahur dan berbuka. Terutama kurma itu adalah ketika berbuka. Kenapa kurma jadi pilihan Rasulullah SAW? Karena luar biasa. Riset sudah menjelaskan, ya, banyak riset-riset, penelitian-penelitian bahwa kurma itu banyak manfaatnya, ya. Di dalamnya terdapat zat besi, ada glukosa, gitu ya. Dan manfaatnya luar biasa. Apalagi di hadapan saya ada kurma, cuman suwaiknya itu agak sulit, ya. Sawiq kalau dalam hadis di kitab Sunan Nasa'i, sawiq agak susah kita dapatkan karena gandum ini bukan hasil dari hasil bumi Indonesia. Jika ada kemasan-kemasan bisa diolah di rumah. Nah, yang ada di hadapan saya adalah kurma plus jeruk nipis atau jeruk lemon California. Kenapa dua ini menjadi hal yang penting buat berbuka, gitu. Saya sudah mencoba dan subhanallah, ya. Sahur tadi atau berbuka tadi saya makannya cuma sedikit, ya. Saya olah makanan berbuka dan sahur itu campuran kurma dan jeruk atau lemon. Saya makan cuma sedikit, ketika sahur cuma 1 suap, gitu ya. Tapi alhamdulillah ada energi ketika kita menggabungkan antara kurma. Di sini ada kurma, ya. Ini yang kurma yang saya bawa adalah kurma Sukari. Kenapa kurma Sukari? Karena dari kata sukar, ya. Dia kurmanya mirip dengan rasanya sukar, gula, gitu ya. Dan ada lemon. Nanti para pemirsa di rumah bisa mencoba. Bahkan saya dipadukan dengan daugan, ya, kalau bahasa Sundanya daugan, kelapa muda. Digabungkan, ini di mix, di blender, dicampur dengan ini, cukup dengan sepotong, kemudian dicampurkan dengan jus kurma, kemudian juga bisa kalau berbuka bisa campur dengan es kelapa. Kalau sahur cukup dengan ini aja, ya. Bahkan bisa juga dibuatkan infus water, ya, ataupun nabes. Sama, ini rendam 5 butir atau 7 butir, rendam dengan air hangat atau air panas selama 6 jam, ada yang 8 jam, ada juga 12 jam. Kemudian setelah itu direndam, campur dengan ini. Jangan lupa dicampur dengan sepotong. Nah, ini perlu juga diingatkan, potongannya harus potongan yang di samping, ya, supaya airnya lebih banyak. Dicampurkan, kemudian disimpan selama 6, 8 atau 12 jam. Kemudian itu bisa kita konsumsi, ya, untuk berbuka ataupun sahur, ya. Kenapa infus water atau nabes juga manfaat? Tidak hanya di bulan suci Ramadan, ya. Gaya hidup, gaya sehat orang-orang sekarang itu sudah mulai tumbuh kesadaran tentang kesehatan. Karena banyak manfaatnya, ya. Terutama ada 7 manfaat ketika kita menggabungkan lemon California dengan kurma, baik kurma ajwa, sukari, apapun
kurma-kurma yang lain. Ya, yang pertama adalah membuang toksin, ya, membuang kotoran atau racun dalam tubuh. Jadi ketika ada anak kita yang keracunan, atau ada santri kita yang keracunan, murid kita, orang tua kita keracunan makanan atau keracunan obat, itu bisa, solusinya adalah kurma bisa dicampur dengan lemon, gitu. Kemudian menurunkan kolesterol. Ya, setiap hari para pemirsa mengkonsumsi air nabes ini atau kurma campur dengan lemon, itu akan menurunkan kolesterol. Dan juga yang ketiganya mencegah osteoporosis, ya, yang usianya sudah 45 tahun ataupun 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, gitu ya. Atau mungkin juga yang usia 30 juga sudah ada, gitu ya. Solusinya adalah bisa meminum atau mengkonsumsi kurma campur lemon, atau bisa digabungkan dengan water, infused water. Kemudian daya ingat semakin kuat, gitu. Daya ingat orang-orang ataupun para santri yang ingin menghafal Quran, insya Allah, ya, bisa mengkonsumsi setiap hari. Jadi konsumsi setiap hari, gitu ya, minumnya ataupun makanan yang sehat. Kemudian mengatasi anemia, gitu ya, yang anemia, yang kekurangan darah, gitu, yang pasca melahirkan ataupun yang dia kerjanya sangat padat, gitu ya, yang kesibukannya luar biasa, itu bisa konsumsi setiap hari. Dan selanjutnya yang ke-6 adalah mengurangi berat badan. Nah, ini problem berat badan ini banyak di zaman sekarang, ya. Banyak fast food, gitu ya, makanan siap saji yang kandungan karbohidratnya banyak, gitu. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk menurunkan berat badan, ya. Dan yang terakhir adalah kulit wajah lebih bersinar ketika kita mengkonsumsi kurma dan lemon campuran atau bisa infus water. Nah, itu para pemirsa. Jadi kenapa Nabi jarang sakit? Ya, karena Nabi SAW mempraktekkan yang dia sarankan, gitu. Dan alhamdulillah, ya, tubuh ini ketika dibuang, gitu ya, di pagi hari, makanya pembuangan yang paling sehat itu adalah di ba'da subuh atau sebelum subuh sampai jam 7. Pembuangan yang paling baik itu, ya. Jadi normal ketika kita mohon maaf BAB-nya lancar ataupun berair, itu normal untuk mengeluarkan racun, gitu. Para pemirsa, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah bunda, para pemirsa yang menonton menyaksikan channel YouTube ini di acara ngabar spesial Ramadan, insyaallah kita laksanakan atau kita praktekkan sunnah Nabi, ihyaulus sunnah, menghidup-hidupkan sunnah dengan mulai memakan makanan yang sehat, halal dan thayyiban. Halal dan thayyib, sehat, halal, sehat, dan sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di bulan suci Ramadan. Semoga bulan suci Ramadan di tahun ini menjadi Ramadan yang penuh makna, Ramadan penuh dengan nilai-nilai, ataupun Ramadan tahun ini bermanfaat bagi tubuh kita, bagi ruhiyah kita, bagi akliyah kita. Semoga Ramadan tahun ini juga membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan Al-Qur'an. Karena syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Al-Qur'an turun di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Hudal linnas wa bayyinati minal hudal wal furqan. Tadi sudah disampaikan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ketika bulan suci Ramadan. Mengurangi makanan-makanan berat, karena makan makanan berat ataupun makanan-makanan yang memenuhi perut kita akan mengurangi ibadah kita di bulan Ramadan. Ya, ketika di bulan Ramadan target-targetannya akan diraih, supaya dikurangilah makanannya, supaya target-target Ramadan itu akan tercapai. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa senantiasa simak channel YouTube NF TV, dan
ketika yang belum subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.